Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 ingin menjelaskan soal dan jawaban dari chapter 16, di mana ada saya, Amanda Diva, dengan NIM 2021 12 11 008, ada Jasmine Alika dengan NIM 2021 12 11 009, ada Fadia Putri dengan NIM 2021 12 10 13. Next. Di sini kita akan menjelaskan tentang E16.8, di mana ada PT San Ltd. Dia udah memutuskan eh, untuk meningkatkan tambahannya itu sebesar 10%. Di sini dia berdiskusi bersama investment dari bank untuk membantu penjualan obligasi berbagai waran itu sebesar 136. Dan diperkirakan nilai tersebut ialah sebesar 18.000. Dalam dalam ini kita harus tahu berapa nilai wajar obligasi tanpa entry, eh, apa yang harus kita lakukan pada saat penerbitan obligasi dan waran. Untuk yang B ini kita disuruh mencari jika waran tidak dapat dilepas, apakah entry akan berbeda, dan kita harus diskusikan. Maka jawabannya ini ada cash sebesar 4.160 juta dolar ditambah dengan 90.000 dolar dikurang dengan 30.000 dolar. Maka kita dapatin sebesar 4.220 dolar. Dan ada amortization buat isu cost sebesar 30.000 di debit, dan bos payable itu kita dapetin dari 4.000 dikali dengan 1.000 dolar. Maka dapat 4 juta. Dan di sini ada premium on bonds payable schedule yang pertama itu kita dapat sebesar 136. Dan di sini ada pen in capital stock warrant schedule yang pertama itu dapat 24.000, dan bonds interest expense schedule yang kedua itu dapat 90.000. Di sini kita nyari yang schedule pertama, yaitu premium on bonds payable and value of stock warrants. Di sini ada sell price-nya itu sebesar 4.000 dikali dengan 1.040 dolar. Maka dapat 4.160.000 dolar. Maka di sini less face value of bonds-nya itu 4 juta. Maka ini kita kurangi dapat 160. Di sini ada decrease value assigned to stock warrants, yaitu 4.000 dikali dengan 2. Maka dapat 8.000. 8.000 dikali 3. Maka kita dapetin premium on bonds payable itu 24.000. Di schedule kedua ini kita ada occurrence bond interest to dates of sales, di mana ada akun face value of bonds itu 4 juta dan interest rate-nya itu 9%. Kita dapetin annual interest rate itu sebesar 360. Nah, di sini kita ke accurate interest 3 bulan itu dikurang sama 360 dikali 3 per 12. Di mana kita dapetin sebesar 90.000 dolar. Next. Selanjutnya yaitu P161. Di sini kita
ada data share capital ordinary sebesar 10 par value. Ya, authorized itu 1 juta share, 300 share issued outstanding. Terus share premium ordinary-nya 600.000 sama RE-nya 570.000. Terus kita itu disuruh A. Prepare general journal entry for year to record the transaction list above. Uh, yang pertama, itu ada memo entry made to indicate the number of right issue. Yang kedua, itu ada di debitnya cash sebesar 208.000, terus diskon on bond sebesar 8.000. Itu dari 200.000 dikurangi sama 192. 192 itu dari 96 dibagi 96 dibagi 8 dikali 208.000. Jadinya 192.000. Terus yang diskon on jadi 200.000 dikurangi 192.000 sama dengan 8.000. Terus bonds payable-nya, total stock clearance-nya itu 8 dibagi 96 dibagi 8 dikali 208.000 sama dengan 16.000. Terus yang ketiga itu uh, debitnya cash sebesar 304.000. Terus kreditnya itu common stock sama 10. Terus kredit paid in capital yang keempat itu at the end of the year 80% of the warrants had been exercised and the remaining were outstanding and in good standing. Terus habis itu jurnalnya di debitnya itu cash puluh, jadi 48.000. Next. Selanjutnya
itu P16.1. Dapat dilihat di sini informasi di bawah ini yang berkaitan dengan eh, Barclay PLC untuk tahun 2019. Dapat dilihat ada net income for the year-nya sebesar 1.200.000 euro. Ada convertible 8% convertible issue at par 2 juta, 6% convertible cumulative preference shares 100 par value-nya sebesar 4 juta, ordinary share-nya 6 juta, tax rate for 2019-nya 40%, average market price of ordinary share-nya sebesar 25 euro per share. Di sini tidak ada perubahan selama 2019 dalam jumlah saham biasa atau saham preference atau obligasi konvensi yang beredar. Tidak ada juga saham treasury. Perusahaan ini juga memiliki opsi saham biasa untuk membeli 75.000 saham biasa dengan harga 20 euro per saham. Maka dari soal tersebut diinstruksikan yang A itu itulah pendapatan dasar per saham untuk tahun 2019 dan yang B adalah hitung laba per saham yang diencerkan untuk 2019. Eh, untuk yang A itu beginning stocknya, beginning balance including five stock dividennya itu share outstandingnya Yang kelima itu ada compensation expense sebesar 100.000. Terus di kreditnya paid in capital stock option 100.000. Terus yang keenam itu cashnya di debit 9.000 dikali $30, jadinya 270.000. Terus paid in capital stock option 90% dikali 100.000 jadinya 90.000. Terus di kreditnya itu
common stock 9.000 dikali 10 jadinya 90.000, terus dikredit juga paid in capital in excess of par common stock 270.000. First, this entry provides an opportunity to indicate that a credit to compensation expense occurs when the employee fails to fulfill an obligation, such as remaining in the employ of the company. Conversely, if a stock option lapses because the stock price is lower than the exercise price, then a credit to paid in capital express stocks option occurs. Terus, uh, yang B, stockholder equity, paid in capital, common stock, 10 par value, address sejuta shares, 320.100 shares, issued and outstanding, 3.201.000. Terus ada paid in capital in excess of par common stock sebesar 1.123.800. Terus ada paid in capital stock warrant sebesar 3.200. Terus ada return earnings sebesar 750.000. Terus jadinya total stockholder equity sebesar 5.078.000. These two account often are combined into one category called additional paid in capital for financial reporting purpose. Terus selanjutnya itu ada common stock sama paid in capital in excess of par. Yang common stock dulu itu at the beginning of the year-nya 300.000 share, terus from stock price itu 9.500, terus from stock warrants-nya 1.600, from stock option-nya 9.000. Jadinya totalnya itu 320.100. Terus paid in capital in excess of par at beginning of the year-nya 600.000, from stock right-nya 209.000, terus from stock warrants-nya 44.800, terus from stock option-nya 270.000, totalnya jadi 1.123.800. Next. Oke, selanjutnya soal P16-7 ada informasi di bawah ini tentang Bank Claypil PLC buat tahun 2019. Bisa dilihat di gambar. Lalu pada tahun ini, di tahun 2019 ini eh, tidak ada perubahan selama 2019 dalam jumlah saham biasa, saham preference, dan obligasi konferensi yang beredar. Tidak ada saham treasury juga. Perusahaan juga memiliki opsi saham biasa untuk membeli 75.000 saham biasa seharga $20 saham. Diinstruksikan, maka hitung pendapatan dasar per saham 2019 dan hitung laba per saham yang diecerkan tahun 2019. Oke, bisa dilihat di sini. Sebentar. eh Pada yang A, beginning balance-nya, share outstanding-nya 2.100.000, reserve-nya 2,0, dan function of the year-nya 3/12. Di tahun lalu maka weighted share-nya 1.050.000. Untuk conversion of private stock splits-nya, untuk private stock-nya sebesar 2.520.000, assessment-nya 2,0 juga, sama fraction of the year-nya juga masih sama sebesar 3/12. Maka weighted share-nya 1.260.000. Stock splits-nya 5.040 share holding-nya.
dan weighted average share-nya maka 1.335.000. Untuk purchase of treasury stock-nya, share outstanding-nya 5.316.000. Fraction of the year-nya 2/12. Weighted share-nya 886.000. Maka total number of common share to compute basic earning per share-nya itu sebesar 4.951. Lalu yang kedua untuk mencari earning per share-nya itu number of share to compute basic earning per share-nya sebesar 4.951 dari total yang A tadi. Lalu ditambah dengan convertible preference stock sebesar 630.000 dari 300 dikali 2 dikali 1,5 dan convertible preference stock convertnya sebesar 210, maka hasilnya 5.791. Lalu after tax net income-nya sebesar 11.550, dikurangi dengan 1.200.000 dari 525 ditambah 675. 525-nya itu preferred stock dividend pada 31 Maret dan 675-nya itu pada Juni 30, September 30 dan Desember 31. Maka adjusted net income-nya sebesar 10.350.000. Next. Ya. Sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.